Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bu Fitria, pada pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks deskripsi bagian yang ketiga. Nah, sebelumnya kita sudah belajar teks deskripsi tentang cara membuat berdasarkan strukturnya. Kalau sekarang, yang akan kita pelajari adalah teks deskripsi berdasarkan objek dan tujuannya. Kemarin sudah ada sebuah teks yang pernah saya buat, yang pertemuan sebelumnya. Ada sebuah teks berjudul Hewan Bernama Gajah, dan juga satu paragraf teks tersebut. Dari teks ini, kamu diminta untuk mencari objek dan tujuannya. Kira-kira apa objeknya? Ketika kamu diminta untuk mencari objek, maka carilah pada judulnya. Di sini judulnya Hewan Bernama Gajah. Objek adalah benda. Kira-kira kalau judulnya hewan bernama gajah, objeknya adalah gajah. Kemudian tujuannya apa? Kalau kamu diminta untuk mencari tujuan, maka carilah maksudnya. Maksud dari teks ini adalah untuk menggambarkan seekor gajah. Berarti kalau kamu diminta untuk mencari objek, cari pada judulnya. Kalau kamu diminta untuk mencari tujuan, carilah dari maksudnya dibuat teks ini. Untuk apa? Jadi tadi objeknya adalah gajah dan tujuannya adalah untuk menggambarkan seekor gajah. Kemudian, pada teks berikutnya, di sini ada teks berjudul Parang Tritis Nan Indah. Di sini ada 4 paragraf. Teks ini bisa kamu lihat di buku paketmu halaman 3. Nah, di buku paketmu ada juga teks ini, judulnya adalah Parang Tritis Nan Indah, terdiri dari 4 paragraf. Nah, kira-kira kalau kamu diminta untuk mencari objek dan tujuan pada teks ini, apakah objeknya apa? Lihat pada judulnya. Parang Tritis Nan Indah, berarti objeknya adalah Pantai Parang Tritis. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menggambarkan sebuah pantai. Kalau pada teks sebelumnya berjudul Hewan Bernama Gajah, yang objeknya adalah seekor gajah, dan tujuannya adalah untuk menggambarkan seekor gajah. Sedangkan pada teks ini Parang Tritis Nan Indah, objeknya adalah Pantai Parang Tritis dan tujuannya adalah untuk menggambarkan sebuah pantai. Nah, dari teks Parang Tritis Nan Indah ini, kamu bisa lihat kalau diminta untuk mencari objek, lihat pada judulnya. Kalau diminta untuk mencari tujuan, lihat pada maksudnya dibuat teks ini. Oke, jadi itu ya kalau kamu diminta untuk mencari objek dan tujuan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai dilihat, didengar, dan dirasakan. Nah, apa maksudnya dilihat dan didengar dan dirasakan? Kalau kamu membaca teks deskripsi, kamu seolah-olah dapat melihat secara langsung, dapat mendengar secara langsung, dan dapat merasakan secara langsung padahal kamu tidak berada di sana. Melihat, mendengar, dan merasakannya berdasarkan kalimatnya. Contoh, ini adalah kolom dilihat, didengar, dan dirasakan. Kamu bisa mencari kalimat contoh di sini adalah pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Ini dicarinya pada teks yang tadi, Parangtritis Nan Indah. Nah, di sini pemandangan pantai Parangtritis sangat mempesona. Kalimat ini bisa kamu lihat ya. Maksudnya di situ adalah pemandangan pantai Parangtritis. Tentu pemandangan bisa kamu lihat. Jadi masuknya ke kolom yang dilihat. Kemudian ada kalimat gempuran ombak yang datang setiap saat. Gempuran itu suara ombak. Berarti masuknya kepada kolom yang didengar. Kemudian, rasa hangat berbaur dengan lembutnya angin sore. Hangat dan lembut pasti dirasakan, berarti masuknya ke dalam kolom dirasakan. Kemudian kalimat berikutnya bawahnya, banyak wisatawan selalu mengunjungi pantai Parangtritis. Kalau ada banyak wisatawan berarti bisa kamu lihat, masuknya kepada kolom yang dilihat. Kemudian untuk yang didengar tidak ada, maka bisa di strip seperti ini kalau tidak ada. Kemudian yang dirasakan, tua muda menikmati hembusan angin laut. Hembusan angin dirasakan, berarti masuknya ke kolom yang dirasakan. Jadi kalau kamu diminta untuk mencari kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan, carilah kalimat dengan contoh seperti ini, masukkan ke dalam kolom. Ya. Kemudian tugas kamu adalah tentukan objek dan tujuan pada teks kedua di buku paket Bahasa Indonesia halaman 4. Jadi kamu buka buku paket kamu halaman 4, di sana ada teks kedua, teks nomor 2. Itu kamu cari objek dan tujuannya. Kemudian yang kedua tugasnya, carilah hal yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan pada teks kedua. Dibuat seperti kolom yang tadi contohnya.